Orang yang kuat bukan dia yang tidak pernah jatuh, tapi dia yang tetap bisa berdiri meski dunia berkali-kali mencoba menjatuhkannya. Saya tahu, hidup itu nggak selalu mudah. Entah karena macet yang nggak kenal waktu, drama di kantor, harga bahan pokok yang makin naik, atau notifikasi WA grup keluarga yang isinya debat receh tiap hari. Tapi dari semua kekacauan itu, ada satu hal yang bisa menentukan apakah Anda bisa bertahan atau ikut tenggelam. Ketenangan pikiran. Ketenangan bukan berarti pasrah. Ketenangan bukan berarti diam. Ketenangan adalah bukti bahwa Anda masih punya kendali. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Di video ini, kita akan membahas cara melatih pikiran Anda agar tetap tenang dalam situasi apapun. Bukan cuma dari teori, tapi dari cara berpikir para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, dan dari realita hidup kita hari ini. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, kehilangan kendali berarti menyerahkan kekuatan. Marcus Aurelius pernah bilang, kita marah karena kita membiarkan diri kita marah. Saya ulang, kita membiarkan. Di dunia yang penuh kejutan ini, Stoikisme mengajarkan bahwa kita nggak bisa mengontrol semua hal eksternal. Cuaca, komentar orang lain, atau kabar buruk yang datang tiba-tiba. Tapi kita selalu bisa mengontrol satu hal, reaksi kita. Setiap kali kita marah karena tweet seseorang atau tersinggung karena omongan tetangga, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali pada mereka. Bukannya kita yang memegang kendali, justru mereka yang menarik tali emosi kita seperti boneka. Kedua, berikan jeda, jangan tergesa. Coba ingat, kapan terakhir Anda kirim pesan saat lagi emosi? Mungkin 5 menit setelah itu Anda sudah menyesal. Salah satu prinsip Stoik yang paling sederhana tapi sangat kuat adalah berikan jeda. Ketika amarah datang, jangan buru-buru bereaksi. Hanya dengan menarik napas 3 detik saja. Anda sedang mengaktifkan prefrontal cortex, bagian otak yang membuat kita manusia, bukan hewan yang bereaksi impulsif. Seperti kata orang tua kita, kalau marah hitung sampai 10 dulu. Ternyata mereka lebih stoik dari yang kita kira. Ketiga, ketenangan tidak sama dengan pasrah. Ada orang yang salah paham, katanya kalau kita tenang, artinya kita pasrah. Padahal sebaliknya, ketenangan adalah kemampuan untuk tetap jernih dalam badai. Bukan pasrah tapi sadar. Saya tidak bisa mengontrol semua hal, tapi saya bisa memilih untuk tidak hancur bersamanya. Contohnya, lihat saja pedagang kecil di pinggir jalan saat dagangannya digusur. Beberapa langsung marah, ribut, tapi ada juga yang diam, berpikir, lalu mulai lagi dari nol. Bukan karena mereka lemah, justru karena mereka kuat. Mereka tahu, mengutuk keadaan tidak membuat nasi jadi nasi goreng. Keempat, jangan percaya semua pikiran Anda. Ini mungkin bagian paling mengejutkan. Tidak semua pikiran itu benar. Kadang kita merasa, saya gagal, dan langsung percaya itu sebagai fakta. Padahal bisa jadi, itu cuma perasaan yang lewat, sama seperti awan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati pikiran kita, bukan selalu mempercayainya. Seperti menonton kereta lewat. Anda tidak harus naik setiap kereta yang datang. Kelima, fokus pada saat ini. Kita sering bilang, ya udahlah jalanin aja. Tapi dalam stoikisme, itu bukan sekadar pasrah. Itu adalah kesadaran penuh bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang nyata. Masa lalu sudah lewat. Masa depan belum tentu datang. Yang kita punya hanyalah sekarang. Kalau Anda bisa benar-benar hadir di momen ini, Anda akan sadar betapa banyak kecemasan yang sebenarnya hanya ilusi. Keenam, kenapa ini penting sekarang? Karena dunia makin bising, dan Anda tidak bisa berharap dunia akan jadi lebih tenang. Solusinya, Anda harus jadi orang yang lebih tenang. Di kantor, saat politik kantor mulai memanas. Di rumah, saat orang tua mulai bicara dengan nada tinggi. Di jalan saat pengendara lain hampir nyenggol Anda. Bisakah Anda jadi pusat badai? Tenang, diam, tapi kokoh. Bukan berarti Anda jadi orang yang apatis. Tapi Anda tahu kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan ombak lewat. Itulah seni dari stoikisme. Jadi,
Kalau ada satu hal yang bisa Anda latih mulai hari ini, latihlah ketenangan. Karena ketenangan bukan tanda kelemahan. Justru di dunia yang suka meledak-ledak seperti sekarang, ketenangan adalah bukti kekuatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan beri like. Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.